Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semuanya? Kami doakan mudah-mudahan dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilapangan rezeki, dan dilancarkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel ASP TV bersama saya Advokat Bung One dalam segmen edukasi hukum, di mana dalam kesempatan video kali ini saya akan kembali berbagi wawasan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan atas BPKB motor ataupun BPKB mobil milik orang lain. Ketika seseorang menggadaikan BPKB milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa izin, apakah dia dapat dipidana? Apakah dia dapat diproses secara hukum? Simak jawabannya dalam video ini sampai dengan selesai. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ASP TV, subscribe terlebih dahulu. Like video ini, subscribe channel ASP TV, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Baik sahabat-sahabat subscriber yang saya cintai, yang saya banggakan, terkait dengan penggadaian atau menggadaikan BPKB ya, BPKB milik orang lain. Jadi hal ini bermula dari kasus yang kami temukan. Ada seseorang, sebutlah dia namanya si A. Nah, si A ini pemilik BPKB dan dia hendak memperpanjang masa berlaku STNK. Karena dia sibuk, tidak punya cukup waktu, dia cari perantara untuk mengurus perpanjangan STNK-nya. Maka ketemulah dia dengan salah satu perantara atau juga jasa, biro jasa mengurus perpanjangan STNK. Kita sebut namanya si B. Nah, ketemulah si A dan si B dan sepakat bahwa si B akan mengurus proses perpanjangan masa berlaku atau STNK dari si A ini. Maka dokumen-dokumennya diserahkanlah kepada si B, diantaranya adalah BPKB. Setelah selang waktu beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian, proses perpanjangan STNK sudah selesai. Si B menemui si A untuk menyerahkan STNK. Namun BPKB-nya tidak dibawa dan tidak diserahkan dengan alasan tertinggal atau ketinggalan dan nanti akan diberikan kembali. Setelah selang beberapa hari kemudian, ternyata si B ini tak kunjung datang untuk menyerahkan BPKB tersebut. Maka si A semakin gelisah, khawatir BPKB-nya disalahgunakan. Maka dia mendatangilah si B ini untuk mengambil BPKB milik si A. Namun ternyata si B ini tidak ada di tempat. Nah, kemudian dicari, ditelusuri, kemudian juga dihubungi lewat telepon. Alasannya BPKB-nya belum ketemu, nanti masih dicari, nanti akan diantarkan ke rumah si A. Nah, namun si B ini tidak juga kunjung menyampaikan atau memberikan BPKB tersebut. Namun ternyata setelah ditelusuri, si B ini menggadaikan BPKB-nya si A ini untuk mendapatkan pinjaman. Entah itu dari lembaga keuangan atau dari perorangan ataupun juga rentenir. Kami belum menelusuri. Namun pada intinya ternyata BPKB-nya ini menjadi jaminan atas utang si B ini. Nah, maka si A ini melaporlah kepada pihak kepolisian menuntut agar si B ini bisa diproses hukum. Nah, terkait dengan kasus ini, si B itu bisa kita kategorikan sebagai pelaku tindak pidana dengan dugaan pidana penggelapan. Maka dia dapat diproses secara hukum, dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penggelapan, di mana ancaman pidananya maksimal 4 tahun penjara. Itu teman-teman ya. Jadi ketika ada seseorang yang menggadaikan BPKB milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemilik BPKB tersebut, dia bisa dilaporkan kepada kepolisian, dia dapat dituntut secara pidana. Namun apabila BPKB tersebut yang dijaminkan atau yang digadaikan atas dasar sepengetahuan dan izin dari pemilik BPKB, itu tentu tidak dapat dipidana. Ya, jadi kalau misalkan kita punya BPKB, kita beli mobil second, tentu misalkan dalam BPKB masih atas nama orang lain dan belum dibalik nama. Kemudian kita jadikan jaminan sebagai utang atau pinjaman.
itu boleh, karena itu sudah menjadi milik kita, hanya saja belum dibalik nama. Kemudian juga ada surat keterangan jual beli, tentunya sebagai bukti perolehan mobil tersebut. Akan tetapi kalau kita gadaikan BPKB orang lain tanpa izin, tanpa sepengetahuan, atau tanpa hak, maka kita dapat dipidana dengan pasal 372 tentang penggelapan, ancaman pidana 4 tahun. Itu yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, hukum, jauhi hukuman.